Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok praktikum pendeteksi detak jantung berbasis IoT. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan rancangan alat yang membantu memantau kesehatan detak jantung secara real time. Sebelumnya perkenalkan, saya Ali Mustawa Bidin dengan NIM 9320230026. Perkenalkan, nama saya Mas Durbaga Setiawan dengan NIM 9320230041. Perkenalkan, nama saya Anjar Lubis Prasetyo dengan NIM 93203040. Itu adalah organ vital bagi kesehatan kita. Namun pemeriksaan jantung seringkali memerlukan alat dan fasilitas yang memadai. Nah, di sini dalam proyek ini kami mengembangkan alat berbasis IoT yang mampu mendeteksi detak jantung yang menggunakan sensor pulse dan integrasikan dengan aplikasi Blink, di mana kami menggunakan dengan kategori rata-rata dan normal detak jantung manusia yang kami dapat di Halodoc. Bisa dilihat di sini usia anak-anak dan usia dewasa dan lansia itu berbeda, namun hampir sama. Di mana usia 1 sampai 12 bulan untuk bayi 100 sampai 160 per menit BPM. Kemudian di usia 1 sampai 12 tahun 80 sampai 110 BPM. Untuk di dewasa masuk ke umur 13 tahun ke atas, dia tuh usia dari 60 sampai 100 BPM saat istirahat. Itu detak jantung normalnya. Untuk yang lansia bisa dilihat pada usia detak jantung cenderung tetap dalam rentan dewasa 60 sampai 100 BPM untuk lansia jika sehat normal. Tapi jika mengalami gangguan seperti bradykardia, detak jantung lambat di 60 dan atau takikardia lebih dari 100 BPM. Dan untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang kami gunakan yang dilanjutkan oleh Anjar Agus. Jadi di sini ya saya akan menjelaskan asal dari bahan-bahan. Yang pertama di sini ada node MC OSP866 yang digunakan sebagai microcontroller dan node MC tersebut digunakan sebagai unit pemroses yang diintegrasikan dengan aplikasi Bearing pada smartphone. Kemudian di sini ada tampilan dari sebuah OSP8266. Jadi yang kedua di sini adalah sensor utama, yaitu sensor pulse, yang dimana sensor pulse adalah sensor detak jantung yang dirancang khusus untuk mendeteksi detak jantung dari pembuluh darah terkecil sekalipun, misalnya pada ujung jari dan daun telinga. Yang ketiga ada aplikasi Bearing yang digunakan sebagai server untuk mendukung proyek IoT. Layanan server ini memiliki lingkungan mobile user baik Android maupun iOS. Kemudian di sini ada buzzer. Buzzer sendiri berfungsi sebagai indikator yang memberikan sinyal kepada pengguna berdasarkan kondisi tertentu dari pengukuran jantung yang terdeteksi. Kemudian ada LED yang digunakan sebagai indikator visual yang memberikan informasi status kepada pengguna. Oke, untuk diagram dan flowchart akan dilanjutkan oleh Muhammad Satrio Bagas. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram dari kelompok saya. Di sini ada inputnya kita menggunakan sensor pulse, dan untuk pemrosesannya terjadi di ISP8266, dan outputnya di sini ada buzzer, LED, LCD dan blink. Baik, di sini akan menjelaskan flowchartnya. Start atau mulai, terus hubungkan perangkat ke WiFi dan platform blink, dan inisialisasi LCD dan tampilkan pesan sistem stop. Setelah itu, baca nilai analog dari pin, sensor, dan konversikan ke rentang detak jantung. Setelah itu, apakah kategori telah terpilih? Jika tidak, tampilan yang ada di LCD akan tetap menampilkan kategori pada LCD. Jika yes, memeriksakan apakah nilai detak jantung sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan. Setelah itu, tampilkan kategori nilai detak jantung dan status normal atau tidak normalnya pada LCD. Jika detak jantung normal, LCD akan menyala sebentar, buzzer akan menyala dan mati. Jika detak jantung tidak normal, maka LED akan menyala terus-menerus dan buzzer akan berbunyi terus-menerus, dan akan melakukan looping lagi ke membaca nilai dari pin, sensor, dan konversikan ke detak jantung. Baik, ini ada gambar skematik dari alat yang kami buat.
Baik, di sini adalah tampilan dari aplikasi Blink yang kami gunakan. Dia ada button untuk anak-anak, button untuk dewasa, dan button untuk lansia. Baik, di sini kami akan menguji coba alat yang telah kami buat. Di sini kita akan melakukan uji coba rancangan alat yang telah kita buat. Di sini terdapat sensor, terdapat buzzer, LED, dan LCD. Jika proses siap, dia akan menampilkan sistem siap. Kemudian dia akan menampilkan pilih kategori, tekan tombol pada Blink. Di sini aplikasi Blink yang telah kami gunakan. Ini dia tampilannya. Kemudian kita pilih, karena uji coba kita adalah orang dewasa. Oke, dan di sini kita pilih kata button dewasa. Setelah itu bisa ditekan atau untuk telunjuk jarinya di ujung jari ditaruh. Di sini dia setelah itu akan menampilkan kategori dewasa. Terus detak jantung, berapa detak jantung? 97 mP. Berarti normal, status normal. Dan buzzer akan berbunyi mengikuti irama LED. Berhenti nyala. Kemudian kita menggunakan lansia. Contohnya kita menggunakan lansia nih. Cat. Nah, di lansia ini kami akan menampilkan settingan tidak normal, di mana jika 97 dia tidak akan normal karena kami gunakan settingan untuk menunjukkan status tidak normal dengan kategori dewasa, dan buzzer akan bunyi terus menerus serta LED akan nyala terus menerus. Sekian dari rancangan alat yang telah kami buat dan uji cobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.